Saudara, politikus PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipanggil sore ini oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk diminta klarifikasi imbas dari pernyataannya siap nyapres. Dan kita akan mengupas hal ini terkait dengan pemanggilan kader PDIP yang tidak sendiri ya dipanggil. FX Rudy juga dipanggil oleh PDIP bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Ketua Relawan Ganjar Pranowo atau GP Mania Immanuel Ebenezer dan juga ada Deddy Sitorus, politisi PDIP. Selamat sore Bung Immanuel dan juga Bung Deddy. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Ya, saya ingin ke Bung Deddy dulu. Soal pemanggilan ini, bagaimana Anda melihatnya Bung Deddy? Soal pemanggilan itu kan bagian dari upaya kita untuk menjaga soliditas partai, menjaga kekompakan, lalu untuk memastikan apa yang sebenarnya ada di benak Pak Ganjar ketika menjawab pertanyaan itu, gitu ya. Kita pengen tahu konteksnya, karena kan penggalan wawancara itu kan kalau menurut saya sebenarnya sesuatu yang biasa, ya. Tetapi kan harus digali lebih dalam, karena sebagai kader partai tentu kalau ditanya apakah siap untuk untuk diberi amanah, tentu harus menjawab siap. Nah, oleh karena itulah kita ingin mengklarifikasi. Ketika dikatakan siap kalau untuk bangsa dan negara, beliau kan tidak mengatakan siap jadi capres ya. Tapi kan beliau bilang untuk bangsa dan negara apa yang nggak siap gitu. Karena itulah sejatinya seorang kader gitu. Tetapi karena hal ini sudah menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat, tentu DPP ingin memastikan, memverifikasi, mengklarifikasi soal konteks dan apa yang sebenarnya ada di benak Pak Ganjar gitu. Hal yang sama ketika ada dinamika di kita, muncul isu Dewan Kolonel, DPP juga memanggil semua orang yang terkait dan terlibat untuk mendapatkan verifikasi, dan berdasarkan itu publik sudah tahu apa yang dilakukan oleh DPP. Jadi ini hanya klarifikasi saja. Kalau pemanggilan FX Rudy, apakah berkaitan juga dengan pernyataannya yang memberikan pujian ya kepada Ganjar Pranowo dan siap mendukung begitu? Pak Rudy kan salah seorang senior partai ya, sudah ikut banting tulang dan mendapat amanah banyak, ikut berjuang dari awal bersama PDI Perjuangan dan Ibu Mega gitu. Tentu beliau juga dipanggil seperti saya katakan di awal tadi, bagian dari upaya kita menjaga soliditas partai, bagian dari upaya kita menjaga kekompakan sehingga tidak ada interpretasi maupun spekulasi yang bisa beredar di luar tanpa kita melakukan klarifikasi dan verifikasi. Spekulasi seperti apa Bung Deddy? Bung, yang Anda maksud? Misalnya kan banyak pendapat masyarakat tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, apa yang disampaikan oleh Pak Rudy gitu. Dan itu kan semua perlu tentu untuk menjaga dinamika internal kita dan juga persepsi publik terhadap partai. Karena kita sejak awal sudah kami sampaikan, untuk saat ini partai sudah memutuskan untuk terus solid mendukung pemerintahan Pak Jokowi hingga akhir, menjaga pemerintahan, membantu pemerintahan keluar dari berbagai krisis dan ancaman krisis di masa depan. Dan untuk calon presiden itu ya kita harus punya kesabaran revolusioner. Bahwa akan ada waktu dan momentum yang tepat untuk membicarakan hal itu. Dan percayalah bahwa PDI Perjuangan tentu ingin keluar sebagai partai pemenang, dan semua itu semua itu sedang biarlah berjalan secara natural gitu. Jadi tidak hanya diklarifikasi, mungkin juga diberikan teguran untuk tidak ngomongin soal nyapres-nyapres begitu mungkin Pak Deddy ya, Bu Deddy? Tergantung nanti dari hasil dialog yang terjadi di DPP ya, yang baru beberapa menit yang lalu berjalan. Kan nanti saya tidak bisa mengatakan hal itu karena kita tidak tahu kan apa yang nanti menjadi hasil pembicaraan atau apa penjelasan dari Pak Ganjar gitu. Tapi kalau ngomong saya siap nyapres begitu, itu hal yang menyalahi aturan di internal PDIP, Bu Deddy? Iya, karena kan kita semua diikat oleh kesepakatan Kongres bahwa tidak ada yang namanya pertempuran pemilu itu, terutama untuk capres dan cawapres itu haknya sudah diberikan kepada Ketua Umum kita, Ibu Megawati. Jadi siapapun yang bicara capres tentu sebaiknya menahan diri gitu ya. Dan dalam konteks itulah kenapa kemarin untuk dinamika sebelumnya terkait Dewan Kolonel itu partai juga melakukan klarifikasi dan banyak hal. Bung Deddy, saat saya mohon maaf saya harus stop Anda. Ini saya ingin memperlihatkan bahwa di layar saat ini, layar Kompas TV, ini ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto didampingi oleh Gubernur Jawa Barat yang juga kader Ganjar Pranowo sepertinya bersiap untuk memberikan keterangan pers. Kita coba dengarkan dulu.
Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih. Selamat datang di kantor DPP PDI Perjuangan. Sudah lama tidak datang dengan rombongan wartawan sebanyak ini. Jadi kalau teman-teman lihat di kantor DPP ini makin asri. Tanamannya makin hijau royo-royo, bunga-bunganya dirawat dengan baik. Sehingga dari taman yang ada di kantor partai ini pun menggambarkan komitmen PDI Perjuangan di dalam mewayu hayuning bawono. Jadi kalau taman-taman saja dirawat, apalagi anggota dan kader PDI Perjuangan. Nah, merawat kader ini dalam perspektif yang positif itu dengan melakukan pendidikan politik, kaderisasi, penugasan-penugasan di lapangan, digembleng lagi di sekolah partai, ditugaskan di struktur eksekutif dan legislatif partai. Tetapi ada perspektif lain, yaitu penegakan disiplin partai. Mengapa itu penting? Karena partai ini dibangun dengan cita-cita besar. Akar PDI Perjuangan ini sejak didirikan oleh Bung Karno, PNI pada tanggal 4 Juni 1927. Sehingga partai membangun cita-cita kolektif untuk perjuangan bagi kejayaan bangsa dan negara. Sehingga mereka yang berpartai, anggota dan kader yang bergabung di PDI Perjuangan, itu prinsipnya sukarela. Karena emotional bonding, karena menyatukan diri dengan cita-cita yang lebih besar itu. Untuk itu Kongres kelima partai telah memutuskan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor. Partai pelopor ini partai yang berdisiplin dalam teori, disiplin dalam ideologi sebagai hal yang paling penting dan mutlak, disiplin dalam organisasi, disiplin di dalam menjalankan platform partai, dan disiplin di dalam pergerakan ke bawah. Ya, karena itulah tugas sebagai partai pelopor ini terus dibangun. Fungsi penegakan disiplin dijalankan bagi seluruh anggota partai tanpa kecuali. Semua ada equal treatment, itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Komarudin Watubun. Karena partai mengabdi sekali lagi pada cita-cita yang besar tersebut. Dan Kongres kelima terkait dengan Pileg, Pilpres, semua menegaskan bahwa demi tanggung jawab yang lebih besar tersebut, maka Kongres kelima telah memberikan mandat terkait dengan Capres dan Cawapres. Itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Dan skala prioritas bagi seluruh kader partai saat ini adalah turun ke bawah, mengingat persoalan yang dihadapi rakyat bangsa Indonesia tidak ringan. Persoalan ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, diikuti dengan pertarungan geopolitik global menciptakan krisis pangan, krisis energi, dan kemudian ini menjadi konsentrasi utama partai. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin berpesan terkait dengan Capres dan Cawapres, seluruh anggota dan kader partai agar membangun kesabaran revolusioner, agar bersabar pada waktunya, momentum yang tepat nanti pasti akan diumumkan melalui pertimbangan yang mendalam, dan itu pasti bagi kepentingan bangsa dan negara sebagaimana Ibu Mega telah melakukan pada saat mengumumkan Bapak Jokowi pada bulan Maret tahun 2014 yang lalu. Sehingga dalam konteks itu agar seluruh kader berdisiplin, mengingat beberapa waktu yang lalu terjadi berbagai upaya untuk memunculkan gimmick-gimmick politik atas pernyataan dari Pak Ganjar Pranowo, maka hari ini dilakukan klarifikasi oleh Ketua DPP Bidang Penghormatan Bapak Komarudin Watubun, yang saya bertugas untuk mendampingi beliau. Karena itulah apa hasil klarifikasi kepada Pak Komarudin, memberikan penjelasan kepada teman-teman pers agar memahami posisi PDI Perjuangan sebagai partai pelopor yang betul-betul menginginkan seluruh kader partai untuk berdisiplin, dan pergerakannya itu adalah pergerakan ke bawah,
menyatu dengan kekuatan rakyat sebagai skala prioritas terpenting saat ini. Pada Pak Komar kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sekjen, teman-teman wartawan. Setelah kami menyampaikan klarifikasi. Itu dia tadi yang disampaikan oleh Sekjen Partai PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa saat ini fokus partai itu adalah turun ke bawah dan kader diminta untuk disiplin jalankan komitmen partai. Apa makna dari kalimat ini, Bung Deddy? Ya, maknanya seperti saya sampaikan di depan tadi, bahwa untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, kita sudah serahkan hak itu kepada ketua umum partai. Dan Ibu Mega sudah menjelaskan bahwa kita harus bersabar, kita menunggu momentum yang tepat, karena pada saat ini kita harus membantu pemerintah dan Pak Jokowi. Gitu. Oke, jadi sabar dulu. Bung Noel, sabar dulu, jangan ngomong capres-capres. Gimana nih? Ya kan itu internal partai Mbak, ya nggak apa-apa. Karena biar gimana pun kan Mas Ganjar dibesarkan oleh PDIP. Iya. Ya Mas Ganjar pada posisi itu saya sangat yakin beliau sangat menjaga ya marwah partai dan marwah ketua umumnya. Karena Bu Mega kan biar gimana pun pemegang mandat hasil kongres. Itu jadi wajar lah ya pemanggilan atau apalagi klarifikasi. Seperti itu Mbak kira-kira. Oke, tapi kalau misalnya tadi ada sentilan ya soal disiplin fokus untuk menjalankan komitmen partai, artinya kan ini ada teguran begitu kepada Ganjar Pranowo untuk tidak ngomong capres. Sementara Anda sebagai Ganjaris ya yang akan mendukung pencapresan, gimana nih jadinya? Saya GP Mania bukan Ganjaris. JP Mania, maaf JP Mania, sorry. Ya, Ganjar Pranowo Mania, gimana Bung Noel? Ya itu wajar lah ya, karena kan ini partai kan punya disiplin internal yang harus dihormati. Nah saya kan di luar partai, di luar struktur partai, sama halnya kayak Dewan Kolonel lah. Ketika di luar pakem partai, apalagi membuat Dewan Kolonel tanpa ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, pasti itu akan ditegur. Beda dengan saya yang di luar partai. Kan harusnya ada sebuah kebanggaan bahwa PDIP dalam hal ini berhasil mengkader yang akhirnya kadernya dilirik oleh publik gitu loh. Kayak saya yang tidak menjadi bagian dari kader PDIP bangga melihat Mas Ganjar. Saya sih tidak begitu kenal dengan Mas Ganjar, tapi kita punya kebanggaan ingin memiliki kepemimpinan 2024 nanti di Mas Ganjar, seperti itu Mbak kira-kira. Oke, tapi begini, ketika kemudian ada teguran tidak boleh ngomong-ngomong capres dulu, tapi GP Mania akan tetap kekeh ya menyuarakan Ganjar sebagai calon presiden? Ya, kita tidak akan karena kita bukan di struktur partai, kan yang diperintahkan struktur partai. Jadi nggak ada masalah dengan hal seperti itu ya? Nggak punya problem kita nggak punya problem dan kita juga tidak punya beban. Tapi saya yakin lah Bu Mega dan PDIP apalagi dengan slogan hat-trick 2024 menang, pasti tidak mau ngambil salah keputusan lah ya pasti. Apalagi Mas Ganjar kan sampai detik ini pasca kemarin tanggal 18 kemarin menyampaikan ke publik pernyataan sikap politiknya, walaupun itu hanya pertanyaan dan dijawab oleh Mas Ganjar, siap tidak untuk nyapres 2024, itu kan pertanyaan. Kemudian Mas Ganjar pertanyaannya kan siap buat negara dan bangsa ini gitu. Jadi itu pertanyaan politik yang selama ini ditunggu oleh publik dan rakyat. Dan itu sejalan dan sebanding dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Mas Hasto. Artinya apa yang disampaikan Mas Ganjar itu tidak melanggar ketentuan partai. Dan itu ditegaskan berkali-kali oleh Mas Hasto ya. Setelah tanggal 18, 19, 20 itu disampaikan oleh Mas Hasto sebagai Sekjen PDIP yang mewakili institusi partai itu sendiri. Ya, meskipun kemudian akhirnya dipanggil dan dimintai klarifikasi ya, Bung Noel ya. Ya kalau dipanggil kan wajar, ya mereka kader partai kan tidak ada ini. Kalau yang lain kan ditegur, di SP3, kemudian Mas Rudi juga dipanggil. Nah kalau Mas Ganjar tidak kan dipanggil, cuman minta klarifikasi. Saya dapat undangannya itu pemanggilannya, saya dapat juga itu. Ya, permintaan klarifikasi. Panggilannya, klarifikasi kok. Jadi hal yang wajar lah. Sama halnya kayak tadi disampaikan Mbak juga tadi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan emang udah siap gitu, tapi kan saya tidak tahu isi pertemuannya apa, jadi kita juga tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan. Oke, tapi teman-teman di GP Mania ini solid dan percaya diri bahwa
Ganjar Pranowo ini akan diusung nanti oleh PDIP untuk jadi capres? Ya, saya selalu berdiri dengan sikap saya yang selalu didasari oleh optimisme. Karena gini, biar gimana pun Mas Ganjar sampai detik ini ada beberapa riset lembaga survei yang kita lihat bahwa Mas Ganjar tetap tertinggi dan teratas dari 3 para kandidat. Pertama Mas Ganjar, kedua Pak Prabowo, ketiga Mas Anies. Dan Ya. kedua adalah soal elektoral. Pasti dampak mengusung Ganjar itu pasti memiliki dampak elektoral ke PDIP itu sendiri. Dengan kemarin menyampaikan Mas Ganjar siap untuk nyapres aja, nyapres ya, itu pertanyaan harus dibedakan. Siap atau tidak ada pertanyaan itu, kemudian Mas Ganjar menjawab. Dengan menjawab saja saya yakin elektabilitas PDIP akan semakin menaik. Karena ini kan ada semacam kegairahan rakyat atas kesiapan Mas Ganjar itu sendiri untuk bukan nyapres, kesiapan dari hasil pertanyaan dari Ya, untuk Christian, kemudian Jawa jadi Barat, capres salah satu nanti. TV nasional. Kalau dipilih Ya, jadi capres oleh begitulah PDIP. kira-kira. Ya, oke. Melihat optimisme seperti ini, Bung Deddy, dari relawan Ganjar seperti ini yang optimis bahwa Ganjar Pranowo bisa jadi capres, apakah itu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dari PDIP begitu dalam menentukan siapa nanti jadi yang akan diusung? Ya, sudah barang tentu ya, semua suara, masukan, rekomendasi, usulan tentu akan diolah dengan baik oleh partai sebelum kemudian oleh Ibu Megawati akan memutuskan mana yang terbaik untuk bangsa, untuk negara, dan untuk partai. Baik, Bung Deddy, saya mohon maaf tahan dulu ke Anda, saya mengajak kembali untuk mendengarkan keterangan pers dari Ganjar Pranowo. Pagi tadi saya didatangi oleh mama-mama dari Papua di rumah saya. Dan mereka menyampaikan ada problem pembangunan yang ada di sana. Maka karena hari ini saya dipanggil Sekjen, dipanggil Pak Komar datanya dari sana, jadi saya pastikan di beliau. Itu urusan pembangunan saja. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan, yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan itu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lesam, tentu ini bagian dari komunikasi publik ya. Rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah ngurusi yang ada di daerah. Dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi. Yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional, apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum yang kami coba bereskan adalah di luar stunting tadi, makanan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis, daerah sudah siap, itu yang sedang kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan BRIDA sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen coba kita terjemahkan yang ada di bawah, termasuk siaga bencana yang hari ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara Ya, Bung Deddy, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo tadi soal saya manut atau taat pada aturan, apakah memang mungkin saja ada sanksi ya kepada Ganjar Pranowo, Bung Deddy? Saya kira saya tidak bisa menyimpulkan dari pernyataan itu ya, bahwa soal sanksi ya. Kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen dan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar, saya kira arahnya tidak ke sana. Karena saya tidak menangkap sinyalemen dari pernyataan-pernyataan tadi yang mengarah ke sana gitu Mbak ya. Tapi memang kita semua pertama gini loh Mbak. Yang pertama kita harus ingat bahwa soal capres dan cawapres itu 100% kewenangan Ibu Ketua Umum. Sehingga siapapun kader yang berbicara soal capres dan cawapres
sebelum ditentukan oleh ketua umum itu adalah hal yang melanggar disiplin. Baik. Yang kedua, kalau saya lihat apa Ya, yang disampaikan singkat saja, oleh Bung Mas Deddy. Ganjar, ya apa yang disampaikan Mas Ganjar ketika diwawancara itu adalah siap untuk bangsa dan negara. Nah, oleh karena itulah kemudian beliau kan ditanya, diklarifikasi. Maksudnya kemarin itu sebenarnya apa kan kira-kira. Baik, jadi gitu. ini jatuhnya adalah klarifikasi saja, soal sanksi belum tentu juga diberikan. Saya terakhir ke Bang Noel dulu. Bung Noel, jadi Anda tetap optimis, begitu juga relawan dari Ganjar Pranowo Mania juga optimis bahwa Ganjar Pranowo akan diusung sebagai capres ya? Singkat Sangat yakin, saja. Mbak. Sangat yakin sekali karena Sangat apa yang yakin dilakukan sekali. Mas Ganjar itu sebanding lurus dengan sikap partai. Oke, baik. Sikapnya itu dan terus jawaban beliau siap untuk bangsa dan negara itu sebanding lurus dengan apa yang diinginkan partai. Oke, Seperti itulah baik. kira-kira. Jadi Bung kita Immanuel percaya Mas Ebenezer. Ganjar akan diusung oleh PDIP. Terima kasih Bung Immanuel Ebenezer, Ketua dari Ganjar Pranowo Mania, dan juga Bung Deddy Sitorus, kader PDIP. Terima kasih untuk perbincangannya petang ini. Sehat selalu.